Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang berjudul Kos Berdarah dari tulisannya Siska Juniawati. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sebulan berlalu tidak ada lagi kejadian aneh dan janggal. Sudah jam 8 malam. Waktunya mandi terus jalan-jalan, ucap Andre lalu bersiul masuk ke kamar mandi. Namun ia tidak menyangka ada sosok menyeramkan yang menyambutnya bergelantungan di atas kamar mandi sambil menggeram. Cari. Andre, bangun lo. Ya elah, pakai acara pingsan di depan pintu. Woi, gak bangun, gue siram nih. Wah, setan, jerit Andre dengan nafas terengah. Dia terduduk dengan wajah tegang. Gua Ujang? Dia belum pergi. Ternyata dia masih belum pergi, ujar Andre dengan suara bergetar. Dia meraup wajahnya kasar. Cari, dia bilang cari. Apalagi yang harus gue cari? Yang dulu kita kubur itu beneran tulang jari manusia kan, Dre? Tanya Ujang sambil menggaruk-garuk belakang lehernya. Jelas banget lah itu tulang jari. Lu gimana sih? Yaudah, bantuin gue bangun. Ada apa sih? Terlihat beberapa orang anak kos berkerumun karena mendengar suara gaduh dari kamar mandi. Kak, barusan Andre lihat kelabang di kamar mandi kak. Kelabang besar, saya takut kelabang. Andre sigap memotong pernyataan Ujang sambil mencolek dengkulnya. Tapi kok saya dengar tadi kamu nyebut setan? Tanya Manda, penghuni kamar 114 yang posisinya paling dekat dengan kamar mandi tersebut. Saya nyebut Lipan bukan setan. Lipan itu kan kelabang kak, jawab Andre sambil tersenyum palsu, berusaha menyembunyikan kejadian yang sebenarnya. Oh ya udah kalau gitu, kirain kenapa. Udahlah, bubar, ucap Manda. Dan akhirnya semua orang di situ kembali ke kamarnya masing-masing. Loh itu ya, gak usah lah cerita-cerita ke yang lain. Kalau sampai ke telinga bos, gua yang ribet ditanya-tanyain, protes Andre berbisik. Kampret lu, umpat Ujang sambil mendorong tubuh Andre, kemudian berlalu pergi dengan wajah kesal. Andre hanya diam, ia bingung terhadap sikap kawannya tersebut. Keesokan harinya, suasana malam yang gelap diiringi hujan lebat yang tiada henti membuat lalu lintas menjadi lengang. Hanya beberapa kendaraan yang melintas, tidak sepadat biasanya. Beberapa menit berselang aliran listrik pun padam. Dre, teriak Ko Ivan dari ujung tangga di lantai 2. Iya bos, bentar. Andre yang berada di lantai 3 yang sedang bersiap untuk berganti shift jaga berlari menghampiri dengan senter di tangannya. Iya bos, ada apa bos? Tanya Andre menghampiri bosnya yang menunggu tanpa membawa penerangan. Itu apa? Tanya Ko Ivan sembari menunjuk ke arah atas. Andre menoleh dan mengarahkan senter ke arah langit-langit. Mata Andre terbelalak kaget. Alangkah terkejutnya ia tatkala senternya tepat menyorot sesosok wanita menyeramkan merayap di langit-langit dengan kepala yang berputar menghadap ke bawah, memandang ke arah Andre. Astaga bos, itu wah! Andre limbung, nyaris terjatuh. Tidak cukup sampai di situ keterkejutannya, Andre dibuat terkejut untuk kedua kalinya manakala ia memalingkan muka ke arah bosnya. Namun tiba-tiba bosnya berubah menjadi sosok nenek-nenek bermuka merah, penuh luka dengan lidah yang menjuntai panjang. Andre merasa lututnya lemas, ia terjatuh. Namun sekuat tenaga ia mencoba merangkak menuruni tangga sambil menangis karena rasa panik dan takut yang teramat. Sosok hantu wanita itu menjatuhkan diri. Dia lalu ikut merangkak menuruni tangga dalam posisi kayang sambil menoleh dan mendahului Andre. Gerakannya sangat cepat, kemudian menghilang di kegelapan. Sedangkan sosok nenek berlidah panjang itu pun juga hilang, entah kemana. Dari luar terdengar deru suara genset. Beberapa lampu tampak menyala. Andre pun telah sampai di ujung tangga lantai bawah, meskipun dengan cara merangkak. Untuk sesaat dia bisa bernapas lega meski sambil terengah.
Perlahan ia berdiri, berjalan ke arah depan menghampiri teman-temannya yang sedang asik bersenda gurau. "Oi Dre, dah keren loh," puji seorang temannya yang bernama Atep. "Si bos kemana?" tanya Andre pada mereka. "Buset dah, kalau dipuji tuh bilang makasih kek. Gak tahu tuh, tanya aja sama si Bambang. Kan seharian si bos sama dia ngirim barang," jawab Atep sambil menyeruput kopinya. "Habis ngirim sama gua tadi, si bos langsung pergi sama Ence. Gak tahu udah kemana," jawab si Bambang. "Emang kenapa Dre? Kok lu tanya-tanya si bos? Lu mau ngebon ya?" canda Atep. Andre menoleh ke sana kemari mencari keberadaan mobil Alphard milik bosnya. "Kok mobilnya gak ada?" "Kan orangnya pergi." Mereka berdua menjawab bersamaan. "Lu kenapa sih? Kayak orang gak nyambung gitu Dre." "Gak apa-apa, gak kenapa-napa kok," jawab Andre tidak jujur. Ujang yang dari tadi diam tidak menanggapi, tiba-tiba berdiri mendekat dan menarik kerah baju Andre. "Lu tuh udah penakut, pengecut, sok pula," ucap Ujang kesal. "Sampai kapanpun mau dipendem ini masalah? Mau sampai kapan kita tunggu berdua, ha? Udah capek gue Andre, gue pikir udah selesai, ternyata dia balik lagi." "Sorry Jang, gue salah," ucap Andre menyadari kesalahannya. "Ini ada apa sih? Janganlah sampai kalian berantem. Kalau ada masalah cerita dong sama kita-kita ini," ucap Atep memberi saran sambil ia menyodorkan rokok ke arah Ujang. "Ini, ngerokok dulu biar tenang." "Gua ada, lu rokok aja dah," tolak Ujang. "Oh ya udah kalau nggak mau. Makasih Dre. Rokok dulu Dre, biar nggak stres," canda Atep sambil menyodorkan ke arah Andre. "Sialan lu tuh yang stres," jawab Andre sambil mengambil sebatang rokok dari tangan Atep kemudian menghisapnya. Atep dan Bambang tertawa. "Oh ya Andre, terus tadi lo nyariin Ko Ivan buat apa?" tanya Bambang. "Cuma buat mastiin aja, soalnya gue barusan ketemu Ko Ivan di dekat tangga." "Lah mana mungkin, orang si bos belum datang," ucap Bambang sambil mengerutkan dahi. "Lu ketemu si bos di tangga? Kok bisa?" Ujang bingung. "Gue denger bos manggil gue pas gue di atas, dan pas gue samperin, bos tiba-tiba berubah jadi hantu nenek-nenek serem gitu, dan di situ gue juga lihat Mbak Surti," terang Andre sambil duduk di depan bambu. Atep dan Bambang celingukan ke kanan dan ke kiri lalu melompat pindah ke samping Andre karena takut. "Sebenarnya gue udah cukup lama ngalamin ini, gue sering diteror." "Udah lu ceritain aja, lebih banyak yang tahu, mungkin bisa lebih ringan di lo," saran Ujang. "Ya udah nih, dengerin ya, gue ceritain nih." Andre pun menceritakan semuanya dengan detail tanpa ada yang terlewatkan sama sekali. Pagi yang mendung masih diiringi dengan gerimis kecil membuat beberapa orang malas beraktivitas di luar. Tepat jam 7 pagi, shift jaga malam sudah berakhir. Andre memandang ke arah lorong menanti kedatangan Yuswan yang seharusnya sudah datang untuk menggantikannya berjaga. "Bang Andre, bukain." Windy menempel ke pagar dengan baju basah. "Loh Teh, mana payungnya? Bukannya tadi Teteh keluar bawa payung ya?" tanya Andre sambil membukakan pintu. "Kesangkut bajai payungnya jadi rusak deh. Makasih ya." Windy masuk sambil berlari kecil dan duduk di depan bambu. "Loh Teh, gak ganti baju dulu? Kan basah, ntar masuk angin gimana?" tanya Andre sambil duduk di kursi kecil. "Kok duduk di situ? Duduk di atas atau di sini?" ucap Windy sambil menggeser duduknya. "Udah di sini aja." "Kamu takut Yuswan cemburu ya?" tanya Windy sambil tersenyum manis ke arah Andre. "Ya, saya takut salah paham saja." "Gak bakalan, aku sama dia udah 1 bulan putus. Aku gak nyaman sama orang yang emosian." Ekspresi Andre seketika menjadi senang mendengar pernyataan dari Windy. "Loh, putus? Kok gak bilang dari kemarin-kemarin kalau udah putus?" "Kok kamu kayak seneng gitu dengernya?" tanya Windy sambil memanyunkan bibirnya. Jantung Andre berdegup kencang. Ada suatu getaran di dada manakala melihat senyum di wajah bulat Windy. Windy adalah sosok riang dan ramah, penampilannya sangat feminim, dengan tubuh sedang, kulit putih, dan rambut panjang berponi ala-ala bintang Korea. Membuatnya dilirik banyak laki-laki, tidak terkecuali Andre. "Dre, kok diem?" tanya Windy sambil melambaikan tangan di depan wajah Andre, membuyarkan lamunannya. Enggak kok, gak apa-apa,"
jawab Andre sambil malu-malu. Kebanyakan cowok gak pandai nyembunyiin rahasianya ya. Udah ya, aku masuk dulu, ucap Windy sambil melempar senyuman sebelum pergi. Si Windy hari ini kenapa ya? Ah, biarin aja. Yang penting gue seneng hari ini. Dan gue punya kesempatan buat deketin dia. Asik, yes. Andre terlihat sangat senang. Bahkan sampai tidak menyadari kalau sudah hampir jam 7:30 dan Yuswan tidak kunjung datang. Beberapa saat kemudian terlihat Yuswan datang dengan dibonceng temannya. Oke bro, makasih udah nganterin, hati-hati di jalan. Yuswan melambaikan tangan ke temannya barusan, kemudian masuk ke pos jaga tanpa menghiraukan Andre yang duduk di samping pos. Tumben sampai siang Wan, sapa Andre. Kenapa emangnya? Namanya orang kadang kesiangan. Kalau lu gak suka bilang, jawab Yuswan seenaknya. Lu ketus amat kalau sama gua. Kalau emang ada masalah, lu ngomong dong. Ditanya baik-baik kok malah nyolot. Andre yang sejak lama diam menghadapi sikap partnernya tersebut kini mulai jengah. Yuswan menghampiri Andre. Mereka sama-sama berdiri dan saling bertatapan. Gua tahu lu suka sama Windy kan? Bahkan sebelum lu jaga di sini, gue sering lihat lu ngobrol-ngobrol sama Windy. Adiknya si Windy itu teman baik gue. Dari awal gue kerja sama si bos, juga yang pertama gue kenal itu Ujang. Jadi wajar kalau gue juga akrab sama kakaknya. Tentulah Andre tidak akan mengakui kalau dia suka dengan Windy. Gue gak bego, gue juga cowok. Ingat ya Andre, Windy itu punya gue, tegas Yuswan. Terserah lo, gue juga gak akan merebut cewek yang masih menjadi pacar orang. Udahlah, gue mau istirahat. Andre berlalu meninggalkan Yuswan yang terlihat sangat kesal. Andre masuk ke kamar di bawah tangga dan mengempaskan tubuhnya di kasur yang terdapat di bawah tangga. Ah, enaknya, punggung rasanya lega kalau udah nyentuh kasur gini, seru Andre sambil mulai merenggangkan tangannya. Ah, terdengar suara orang wanita. Ia kaget, tangannya menyentuh sesuatu benda asing di sebelahnya. Ia pun melompat dan segera meraih saklar lampu untuk menghidupkannya. Windy? Andre kaget. Ia tidak menyadari kalau ada Windy di kamar yang biasa ia tempati. Kamu ngapain di sini? Ntar kalau ada yang tahu, disangka yang enggak kita berdua. Aku ngantuk, pengen tidur di sini. Ini dulu kan kamarku sebelum aku pindah ke atas, ucap Windy sambil merebahkan diri di kasur. Yaudah, aku tidur di lantai 3 aja deh. Di lantai 3 panas kalau siang, mending di sini saja. Ntar aku pindah kok. Aku cuma pengen curhat aja sama kamu. Andre duduk di pinggir ranjang. Andre merasa kikuk harus berada di dalam kamar berukuran 2 kali 4 meter berduaan dengan wanita yang ia suka. Oh ya udah, mau curhat apa Win? Tapi tunggu dulu. Tadi pas lampunya mati, tanganku nggak sengaja nonjok sesuatu. Apa itu kena wajah kamu? Tanya Andre. Nggak kena wajah kok, cuma kena. Windy menunjuk ke dadanya tanpa meneruskan ucapannya dengan mukanya yang memerah karena malu. Apa? Maaf ya teh, saya nggak sengaja, ucap Andre memohon. Iya aku maafin, tapi kamu tuh ya kadang panggil aku Teteh, kadang panggil Windy. Aku lebih suka kamu panggil Windy aja, ucap Windy sambil menatap lekat wajah Andre. Andre salah tingkah ditatap seperti itu. Kan kamu lebih tua dari aku 20 sedang kamu 21, jawab Andre. Berarti kamu gak suka sama yang lebih tua? Udahlah, gak jadi curhat. Windy sebal dan beranjak keluar dari kamar. Namun langkah Windy terhenti saat Andre menggapai tangan kanannya. Lepasin ah, ucap Windy pura-pura, padahal hatinya senang. Kata siapa aku gak suka, ucap Andre terhenti. Windy tidak menoleh. Ia tidak mau Andre melihat wajahnya yang merah karena malu. Aku suka kok, aku suka kamu dari dulu. Andre mengungkapkan perasaannya dengan yakin. Windy melepaskan genggaman tangan Andre lalu menampar pipi kiri Andre. Aduh, kok kamu tampar aku? Kamu gak suka ya sama aku? Baru selesai dia berkata, tiba-tiba dia ditampar untuk kedua kalinya. Aduh, Andre memegangi pipinya. Tamparan pertama itu hukuman buat kamu karena udah nyentuh dada aku. Iya maaf kan gak sengaja, ucap Andre membela diri. Yang kedua itu hukuman buat kamu karena udah bikin aku nunggu lama, nunggu kamu nembak aku. Aduh sakit tau, tapi gak apa-apa sih, yang penting kita jadian, jawab Andre senang. Yaudah mulai sekarang kau pacar kamu pacar aku, awas kalau sampai selingkuh, canda Windy sambil mengepalkan tangannya. Iya, sahut Andre. Yaudah ya, aku mau lanjut kerjaan aku dulu. Aku harus lipet-lipet baju dulu. Loh, katanya mau curhat.
Tadi itu cuma alasan aja supaya bisa ngobrol banyak sama kamu. Sekarang kita kan udah jadian, ucap Windy sambil berlalu pergi. Andre hanya tersenyum melihat tingkah pacar barunya tersebut. Ia bersandar di tembok, senyumnya mengembang, hatinya berbunga. Rasa yang selama ini ia pendam kini telah terbalas. Jika dulu hanya bisa mencuri pandang dan mengagumi senyuman dalam diam, mereka berdua dapat tertawa bersama dan saling berbagi cerita, baik suka maupun duka. Suatu hal yang mengganjal pikirannya adalah bagaimana jika pada akhirnya semua temannya tahu atas hubungannya dengan Windy. Bagaimana jika Ujang tahu sahabat karibnya menjalin hubungan dekat dengan kakak perempuannya. Dan bagaimana dengan Yuswan yang pasti dia akan marah. Sudahlah, gak perlu banyak mikir, jalanin aja dulu, ucapnya dalam hati. Perlahan matanya semakin berat, sedikit demi sedikit ia pun terlelap dalam tidurnya. Pak, kiri pak, ucap salah seorang ibu-ibu penumpang pesawat sambil membawa ember dan gayung. Lampu sen kirinya mati, ibu turun di sebelah kanan aja ya, ucap pilot pesawat yang sedang memegang setir bulat layaknya setir milik bis. Parasutnya dipakai bu, seorang pramugari memberi instruksi. Gak usah mbak, itu anak saya jemput saya di bawah. Dia udah bawa parasut kok, ntar saya pakai kalau udah di bawah. Ibu itu pun bersiap melompat melalui pintu darurat. Ibu itu menoleh ke arah Andre. Kulit wajahnya perlahan berubah menjadi pucat keunguan, luka sayat muncul di pipi, kening dan dagu, darah segar mengucur disertai nanah keabu-abuan. Tatapan matanya tajam disertai seringai senyuman menyeramkan. Sosok tersebut tertawa keras, mulutnya menganga lebar menampakkan gigi runcing dan tajam bagai gergaji. Tunggu kami di malam satu suro, mati, mati. Satu persatu penumpang terjun dari pesawat dan sebelum terjun mereka semua mengatakan hal yang hampir sama, yaitu cari atau mati. Saat tiba gilirannya ia tidak mau terjun dan berpegangan pada kursi pesawat. Namun ada dua makhluk berbadan besar dengan mata merah menyala itu menariknya paksa sambil mengucap dengan suara bergetar. Cari dan temukan sebelum malam satu suro. Kemudian kedua makhluk itu pun tertawa dengan suara sangat mengerikan. Sesaat sebelum dilemparkan, Andre sempat melirik ke arah pramugari yang wajahnya berubah menjadi sosok Surti, sedang menangis mengeluarkan air mata darah. Andre tersadar. Ia mengelap keringat yang membasahi keningnya. Ia menatap ke kanan dan kiri. Ia lega karena yang ia alami barusan ternyata adalah mimpi. Syukurlah, ternyata semua ini hanya mimpi. Mimpi yang benar-benar aneh. Apa maksud makhluk tadi ya? Apalagi ya yang harus aku cari? Bukankah aku sudah nemuin apa yang Mbak Surti cari? Sebelum satu suro ya. Sebelum satu suro aku harus menemukannya. Aku harus menemukan apa yang dimaksud oleh makhluk itu. Andre melihat kalender yang ada di dinding kamar tersebut. Ia terkejut ternyata malam satu suro hanya tinggal 10 hari lagi. Sedangkan ia belum tahu apa yang harus ia temukan dan apa yang makhluk tersebut maksud. Ia segera meraih handphonenya dan berusaha untuk menghubungi Ujang berkali-kali. Ia mencoba menghubungi namun tidak ada jawaban. Andre tidak menyerah dan berusaha terus menghubunginya hingga akhirnya Ujang mengangkat teleponnya. Halo Jang, lu di mana? Telepon diangkat namun tidak ada jawaban. Andre mencobanya sekali lagi namun hasilnya masih sama. Teleponnya diangkat namun tidak ada suara. Halo Jang, halo, jawab dong jangan diem aja. Untuk ketiga kalinya telepon dimatikan, namun Andre tidak menyerah. Dia coba sekali lagi. Halo Jang. Kali ini terdengar suara sesuatu seperti suara orang menangis. Halo Jang, di mana lu? Lu kenapa? Kok nangis? Andre bingung dan mulai panik, takut suatu hal yang buruk menimpa temannya tersebut. Windy yang kebetulan melintas dan mendengar pembicaraan tersebut segera menghampiri Andre yang terlihat kebingungan dan panik tersebut. Ada apa sayang? Kok kamu kelihatan panik? Emangnya kamu lagi telepon siapa? Aku lagi telepon Ujang. Dari tadi berkali-kali aku telepon tapi dimatikan. Ini baru aja diangkat tapi dia nangis. Gak tahu kenapa. Coba loudspeaker. Nah, halo Ujang, kamu di mana Jang? Kamu kenapa? Tanya Windy khawatir. Hanya suara tangisan yang terdengar. Ujang tidak menjawab sepatah kata pun. Halo Jang, jawab atuh Jang. Teteh mah jadi khawatir atuh Jang. Iya Jang, lu kenapa? Lu di mana? Kalau ada masalah cerita sama gua sama teteh lu juga.
Suara tangis Ujang di telepon semakin kencang, lalu kemudian ia berkata lirih. Aku mati, sudah mati. Aku mati, sudah mati. Terlupakan oleh semua, diam sendiri. Yang jahat masih melenggang. Dorong, aku didorong, aku mati. Lalu suara serak Ujang pun menghilang. Sambungan teleponnya terputus. Halo Jang. Windy berteriak lalu menarik tangan Andre. Ayo Andre, kita cari Ujang. Mungkin dia mau dijahatin orang, mungkin dia mau dibegal orang. Iya, kamu tenang dulu ya. Oke, sekarang kita cari. Andre berusaha menenangkan Windy, namun tiba-tiba dok, bak. Andre terjatuh sambil memegangi perut dan mengelap ujung bibir kirinya. Yuswan, apa yang kamu lakukan, ha? Bentak Windy pada Yuswan yang tiba-tiba datang dan menonjok wajah dan perut Andre. Ini karena dia sudah bikin kamu nangis, jawab Yuswan sambil hendak menendang tubuh Andre yang masih terduduk di lantai, namun berhasil dicegah oleh teman-temannya di situ. Ini yang bikin aku benci banget sama kamu Yuswan. Di saat seperti ini kamu malah menambah runyam masalah aku, ah. Asal kamu tahu, Ujang lagi dalam masalah dan sekarang kamu datang justru menambah masalah dengan ngelakuin kekerasan ke pacar aku. Pergi kamu, pergi. Windy berteriak sambil berderai air mata. Pacar? Ceh. Yuswan bergegas pergi keluar mengendarai motornya. Andre berdiri dan berjalan menghampiri Windy yang sedang duduk menangis. Kamu gak apa-apa? Tanya Windy sambil mengusap darah di bibir kiri Andre. Aku gak apa-apa kok, ntar juga hilang sakitnya. Sekarang yang terpenting, kita harus cepat-cepat nyari Ujang. Kalau perlu kita lapor polisi juga, supaya cepat ketemu. Kamu tenang ya, ada aku kok. Ucap Andre berusaha menenangkan kekasihnya tersebut. Windy menyeka air matanya, ia bangkit dengan dipegangi Andre. Mereka berjalan menuju motor, Andre memasangkan helm di kepala Windy. Namun tiba-tiba, idih, jijik banget liatnya. Mau kemana sih, udah kayak orang pacaran aja sampai pakai helm aja mesti dipakein. Serentak mereka berdua menoleh ke arah pintu gerbang. Ujang, Andre bingung. Ujang, Jang, kamu selamat Jang. Kamu gak kenapa-napa kan? Siapa yang bantu kamu kabur dari penjahat? Syukurlah kamu selamat. Windy memeluk erat adik satu-satunya itu. Ujang yang bingung hanya menggaruk-garukan kepalanya. Ia tidak paham dengan apa yang sebenarnya terjadi. Teteh kunaon teh? Teteh kok nangis? Ujang mah gak kenapa-napa teh. Tuh lihat, sehat walafiat kan? Ucap Ujang sambil menunjukkan bahwa tidak ada luka sedikit pun. Andre mendekat dan langsung menjitak kepala Ujang. Aduh, Ujang meringis karena Andre menjitaknya. Lumayan keras karena kesal. Sayang, jangan gitulah, kasihan adek aku. Sayang? Teh Windy manggil Andre sayang. Wah, ini teteh pati habis kena guna-guna ini mah. Ucap Ujang asal. Windy pun menepak bibir adiknya tersebut. Yang satu ngecitak, yang satu nampol. Tendang aja sekalian, canda Ujang. Jang, lu kalau mau ngeprank kita kira-kira dong. Kasihan teteh lu ini sampai nangis-nangis. Urusan mati, jangan dibikin mainan. Mati beneran, tau rasa lu. Bentar dulu. Gue gak paham ini sama alur ceritanya. Yang ada, kalian yang ngeprank gue. Pas gue datang, gue lihat kalian mesra-mesraan. Abis itu kalian panggil sayang-sayangan. Terus teteh nangis-nangisan. Ini apa coba? Teteh, ulang tahun Ujang masih bulan depan. Jadi kalau mau bikin drama, prank, jebakan atau apalah itu, nanti saja bulan depan, jangan sekarang. Sekalian siapin hadiahnya. Nah. Andre dan Windy saling menatap bingung. Tadi lo di telepon bilang gini, aku mati, sudah mati. Aku mati, sudah mati. Terlupakan oleh semua, diam sendiri. Yang jahat masih melenggang. Dorong, aku didorong, aku mati. Nah, lu ngomong gitu tuh di telepon sambil nangis-nangis lu. Terang Andre. Ujang tercengang. Lah, ini gue dari tadi seharian main sama temen. Gue pulang karena gue mau ambil HP yang ketinggalan di lemari. Serius kamu Jang? Jangan bercanda, gak lucu tahu, kata Windy tidak percaya. Serius teh, ayo kalau gak percaya ikut ke kamar, ajak Ujang pada mereka berdua. Andre dan Windy pun mengikuti Ujang ke kamarnya di lantai 3. Mereka bertiga memasuki kamar yang biasa ditempati Ujang, Andre dan Atep. Ujang merogoh tasnya mencari sesuatu. Nih teh, Nindre, lihat. Ujang menunjukkan anak kunci kepada mereka berdua. Lemari pun terbuka. Ujang mengambil sesuatu di dalam laci dan menunjukkannya pada Andre dan Windy.
Nih, percayakan sekarang kalau gua nggak bawa HP, ucap Ujang sambil menunjukkan ponselnya kepada mereka berdua. Mana mungkin gua angkat telepon, orang HP-nya aja nggak gua bawa. Masa orang lain yang angkat? Tanya Windy. Nggak mungkin, lemarinya kan kekunci. Dan lagi pula semua kuncinya sama serepnya gue bawa semua. Yang satu di tas, yang satu di dompet, ucap Ujang sambil menunjukkan semua kunci-kuncinya. Windy mengambil HP di tangan adiknya itu. Ia mengecek daftar panggilan di HP adiknya. Coba kalian lihat, ini beneran ada panggilan masuk. Dan tadi beneran diangkat teleponnya. Kok bisa? Padahal kan HP-nya di dalam lemari. Lagian lemarinya kan kecil banget. Anak SD pun gak muat masuk ke sini. Andre menggaruk-garuk kepalanya. Emangnya tadi ada suaranya? Tanya Ujang. Ada, jawab Andre dan Windy berbarengan. Suaranya kayak gimana? Suara cewek, cowok, anak-anak, atau nenek-nenek? Tanya Ujang penasaran. Suaranya persis banget kayak suara lu. Tadinya gue nelpon lu karena gue habis mimpi buruk. Mimpi apaan? Tanya Ujang. Awalnya mimpinya kayak absurd gitu, tapi akhirnya nyeremin banget sumpah. Mimpi apa sih? Kan cuma mimpi, bunga tidur. Kamu gak usah terlalu pikirin, saran Windy. Ini bukan mimpi biasa. Ujang yang tahu banyak hal tentang ini. Ujang pun menceritakan semua hal yang ia tahu selama ini. Begitupun juga dengan Andre. Ia menceritakan semuanya pada Windy. Kok kalian gak cerita ke aku sih selama ini? Kok kalian rahasiaan ini dari aku? Semua beban ini gak bisa kamu tanggung sendiri. Kita harus kerjasama buat menyelesaikan ini semua. Pokoknya setelah ini kalau ada masalah apapun, kalian harus cerita sama aku. Ingat lo ya. Itu sih karena si Andre aja sok-sokan bisa nanggung semuanya sendiri. Giliran ketemu hantu langsung tepar, ujarnya setengah meledek. Udah deh, sorry. Tapi yang jelas setelah banyak kejadian yang udah gue alami, gue jadi kepikiran. Jangan-jangan tujuan utama dari sosok Mbak Surti itu bukan cuma pengen mencari potongan jarinya yang hilang aja. Gue berpikir jangan-jangan sebenarnya ada satu hal di balik kematian Mbak Surti yang belum terungkap dan bikin arwah dia masih penasaran. Gue jadi curiga, jangan-jangan Mbak Surti mati bukan karena kecelakaan, tapi karena ada unsur kesengajaan, ujar Andre memprediksi. Jangan sembarangan loh. Gue yang waktu itu nganterin Mbak Surti ke sana, tapi gue gak ikut ke sana. Gue ngopi di warung depan kos-kosan. Kalau gak percaya, tanya sama si ibu yang punya warung, jawab Ujang. Oi, sini kalian. Ko Ivan tiba-tiba sudah ada di ujung tangga. Kalian bertiga ikut ke ruang kerja saya di bawah. Baik bos, sahut Andre diikuti Windy dan Ujang. Mereka berempat berjalan menuruni tangga. Mimik wajah Ko Ivan tampak serius. Ayo, masuk kalian bertiga. Duduk di kursi itu. Terus Ujang, kamu gak kebagian kursi, jadi kamu berdiri saja. Baik bos. Ini sebenarnya ada apa ya bos? Kok tiba-tiba bos panggil kami? Andre mengawali. Kalian, kalau emang udah bosan kerja di sini, bilang sama saya, bentak Ko Ivan dengan nada tinggi. Maaf bos, tapi salah saya apa ya bos? Tanya Ujang bingung. Bukan salah kamu, tapi ini salah kalian bertiga. Kalian bertiga mau saya pecat ah? Ucapnya lagi dengan nada meninggi. Kalau kami salah, kami minta maaf bos. Tapi tolong kasih tahu di mana letak kesalahan kami. Karena kami benar-benar gak tahu salah kami itu apa bos, sahut Andre sambil terduduk. Kalian buat apa mencari-cari tahu tentang kejadian kematian Surti ah? Surti sudah mati, Surti sudah dikubur. Dia sudah berbaur dengan tanah, sudah jadi tulang belulang, sudah gak bernyawa. Kalian jangan bikin gaduh dengan cerita horor yang kalian buat. Mau kalian saya matiin kayak... udahlah. Intinya saya gak mau ada keributan lagi. Menunjuk ke muka Andre. Kamu itu penjaga kos di sini. Kamu harusnya justru memberikan rasa aman dan nyaman ke penghuni kos di sini. Bukannya malah bikin gaduh. Apalagi dengan cerita-cerita tahayul yang kamu karang itu. Tapi bos, itu semua bukan karangan, itu beneran, ucap Andre memotong pembicaraan bosnya. Brak! Ko Ivan mengebrak kedua tangannya ke meja di depannya, membuatnya mereka bertiga terkejut. Di sini saya punya 24 kamar kos dan semuanya terisi.
Kalau sampai gara-gara kamu penghuni kos di sini pada kabur, saya yang rugi. 2 juta per kamar dikalikan 24 kamar itu 48 juta. Daripada saya kehilangan uang segitu banyak, lebih baik kamu yang saya pecat. Mending mulai sekarang kamu tutup mulut kamu. Berhenti bicarain hal-hal tentang Surti. Berhenti bicarain tentang hantu. Berhenti menebar ketakutan di lingkungan kos saya. Atau kalau kamu gak bisa, mending sekarang kamu beresin semua pakaian kamu. Angkat kaki dari sini. Ucap Ko Ivan dipenuhi amarah. Baik bos, saya akan lebih menjaga perilaku saya ke depannya. Saya akan melakukan hal yang benar bos. Ucap Andre berusaha meyakinkan. Ya sudah, saya kasih kamu satu kesempatan. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Ko Ivan mewanti-wanti. Iya bos, kesempatan ini gak akan saya sia-siakan. Akan saya tunjukkan seperti apa saya yang sesungguhnya. Jawab Andre sambil menunduk menyembunyikan senyum sinisnya. Ya sudah, kalian bubar. Saya mau berangkat jemput istri saya ke Semarang. Saya 3 hari di sana. Kalian jangan sampai berulah lagi. Karena di sini mulai sekarang bakalan ada yang ngawasin kerja kalian. Ko Ivan menegaskan. Iya bos. Ujang dan Windy menjawab. Kami permisi bos. Andre berpamitan diikuti Windy dan Ujang. Mereka bertiga pun keluar tanpa ada yang berkata sepatah kata pun. Malam harinya Andre, Ujang, dan Windy terlihat tengah bersantai duduk bertiga di pinggir jalan. Ujang menggoda Andre dan Windy yang sedang duduk bersebelahan. Apa sih? Nggak jelas. Ya bukan apa sih, tapi ini kan hari spesial. Masa nggak ada tas syukuran atau pesta kecil-kecilan gitu buat ngerayain hari jadian kalian? Goda Ujang. Oh iya ya, bener juga. Tapi gua kan lagi jaga. Nggak mungkin dong gua tinggal nyari makanan keluar. Apalagi bos lagi senewan sama gua. Lah kan si bos nggak ada, ujar Ujang. Bos nggak ada tapi di sini kan ada pengawasnya, ada CCTV juga, tegas Andre. Kira-kira siapa ya yang jadiin mata-mata sama si bos? Ya siapa lagi kalau bukan mantan pacar kamu? Kan dia yang paling deket sama si bos, jawab Andre. Dia mah karyawan kesayangan bos emang. Dulu aja dia dikasih duit banyak sama si bos. Tuh buat beli motor CBR, itu pasti duit dari bos yang dipakai buat beli. Ujang berbicara sambil mengunyah kacang rebus. Bos ngasih duit? Gak mungkin lah. Bos itu kan pelit banget. Bahkan ke anak istrinya aja pelit. Mana mungkin dia ngasih secara cuma-cuma ke orang yang bukan siapa-siapanya. Andre tidak percaya. Ujang dan Andre saling pandang sesaat. Kecuali ada sesuatu, ujar mereka nyaris bersamaan. Ngomong-ngomong, kok kamu bisa tahu kalau bos kasih uang ke Yuswan? Tanya Windy. Sini, kalian semua gue bisikin. Andre dan Windy pun mendekat ke arah Ujang. Dulu pas semua pulang dari pemakaman si Surti, gue kan tidur tuh di kamar bawah tangga. Nah, lampu gue matiin. Nah, gue gak sengaja dengar sedikit pembicaraan mereka. Intinya si Yuswan sama si bos disuruh tutup mulut, jaga suatu rahasia gitu. Tapi gue gak tahu rahasia apaan. Ya kali aja si bos selingkuh atau gimana. Terus mungkin si Yuswan tahu dan punya buktinya. Yang jelas dulu si Yuswan punya HP Android tuh. Terus pas bos ngasih uang ke si Yuswan, nyerahin HP-nya gitu. Semenjak itulah si Yuswan jadi mulai ngelunjak tuh. Kadang dia tiba-tiba masuk ke ruang kerja bos berdua sama bos. Pas keluar gue lihat itu kantong celananya tebel. Pasti duit itu. Ujang menceritakan panjang lebar. Itu artinya Yuswan masih punya senjata rahasia lainnya. Makanya si bos kayak takluk gitu. Jang, gue minta sama lu, gue harus dapetin handphone Yuswan. Andre memberi usul. Gimana caranya? Orang HP dia digembol mulu. Gini aja, dia kan kalau ngecas HP ditaruh di laci pos jaga. Nah, lu sambil lewat-lewat sambil lihat tuh, lagi dicas nggak? Kalau lagi dicas, lu bilang gue bakal pancing Yuswan keluar. Nah, tugas lu ambil itu HP. Andre memberi instruksi. Oke siap, jawab Ujang sambil memberi hormat. Ya udah, by the way, kembali ke masalah pesta tasyakuran tadi. Gimana kalau lu yang pergi cari makanan, cemilan, minuman, atau apalah terserah. Terus ntar kita nikmatin bertiga, ucap Andre. Setuju, jawab Windy bersemangat. Sekumpulan pemuda berkumpul di depan gerbang kos. Wan, lu mah duit kagak habis-habis ya. Sepatu, baju, branded semua. Modif motor nggak kira-kira. Part mahal semua ini mah. Lu ngepet apa meres orang kerjanya?
celetuk seseorang teman Yuswan yang juga anak klub motor. Mending meres kali ya daripada ngepet mah, jawab Yuswan santai. Buset, siapa yang lu peres Wan? Wah tega lu kalau meres bokap nyokap lu mah, kualat lu ntar, timbal temen satunya lagi. Enggak lah, gue itu nyari duit tuh yang bener, jawab Yuswan. Iya dah terserah lu, udah ya kita pamit dulu. Mau ke Serpong jengukin sepupunya si Kribo nih. Lu gak ikut Wan? Gua kan kerja BG. Dah kalian kalau mau berangkat buruan dah, hati-hati, canda Yuswan sambil bersalaman satu persatu dengan temannya. Kita duluan ya. Oke hati-hati. Yuswan melambaikan tangannya ke arah teman-temannya. Tidak lama berselang tiba-tiba listrik padam. Yuswan berlari mengecek kilometer listrik. Tanpa sepengetahuan Yuswan, Ujang mengendap-endap mengambil handphone miliknya yang sedang diisi daya di dalam laci. Ia segera keluar pelan-pelan dan naik motor berboncengan dengan Windy, sedangkan Andre menyelinap keluar saat Yuswan sedang ngecek panel listrik satu persatu. Di sebuah warung kopi di pinggir jalan. Sip, kita bisa dapetin HP-nya, ucap Andre. Tapi ada password HP-nya, seru Ujang. Coba lihat. Windy mengambil handphone tersebut, kemudian mencoba membuka sandinya. Nih, untung masih belum ganti, kata Windy seraya memberikannya pada Andre. 15 menit ia mengecek satu persatu file di dalamnya, sampailah ia pada suatu file rekaman video. Video yang menyorot rekaman CCTV lantai 4 di kos 43, yang menampilkan rekaman di mana pada suatu saat itu terlihat Surti menunjuk-nunjuk muka Ko Ivan. Beberapa detik kemudian Surti mengeluarkan sesuatu dari sakunya yang tidak lain merupakan alat tes kehamilan. Ko Ivan sempat terlibat cekcok dengan Surti sebelum akhirnya Ko Ivan masuk ke dalam gudang penyimpanan barang di lantai 4 untuk mengambil sebilah parang yang ia gunakan untuk melukai Surti. Tidak cukup sampai di situ, Ko Ivan bahkan mendorong Surti hingga terjatuh dari lantai 4. Andre juga membaca salah satu riwayat chat lama antara Yuswan dengan Ko Ivan. Begini isinya. Bos pikir saya nggak ada salinannya. Bukti kejahatan bos saya simpan di beberapa tempat. Kalau bos mau tetap aman, saya nggak minta banyak. Saya cuma minta 15 juta tiap bulan seumur hidup bos. Duit segitu bukan jumlah yang besar bagi bos. Saya janji rahasia bos bakalan aman di tangan saya. Gua pegang omongan lo. Kalau sampai terbongkar, bakal gua kirim orang buat bunuh lo. Deal? Oke, sekarang kita bawa ini ke kantor polisi, biar hukum yang bertindak. Beberapa hari kemudian, terlihat banyak kerumunan di rumah Ko Ivan. Semua orang menyaksikan saat Ko Ivan dan Yuswan digelendang masuk ke mobil polisi. Andre, Ujang, Windy menyaksikan dari kejauhan proses penangkapan tersebut. Akhirnya kebenaran terungkap. Gak nyangka ya, ternyata bos kita pembunuh. Windy tersenyum lega. Sama jalan Mbak Surti. Andre memandang ke arah jendela di lantai 3. Surti melambaikan tangan dan tersenyum manis, menampakkan wajahnya yang cantik seperti semasa hidupnya. Perlahan ia menghilang bagai kabut tertiup angin. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.